Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, satu di antara karakter universal yang senantiasa kita butuhkan adalah kejujuran. Dan di dinamika kehidupan masyarakat hari ini, tampaknya kejujuran itu seperti panggang jauh dari api. Ada kisah menarik ketika zaman para tabi'in. Nama tabi'in itu adalah Yunus bin Ubaid. Selayaknya para tabi'in ketika itu, ia adalah seorang pedagang. Namun demikian ada perbedaan. Sebagian ulama menyebutkan Yunus bin Ubaid itu adalah seorang penjual atau pedagang perhiasan. Tapi ada lain menyebutkan kalau dia adalah garment atau juga tekstil. Maka kebiasaan soleh yang dilakukan oleh Yunus bin Ubaid, apabila pagi telah dibuka kedai, kemudian datang masuk waktu sholat duha, maka ia akan tinggalkan kedai itu dan dia bergegas ke masjid untuk melakukan sholat. Satu ketika ia meninggalkan kedainya, dititipkanlah dagangan itu kepada adiknya. Tapi di waktu yang sama begitu dia berangkat, datang seorang Arab Badui yang datang ke kedai itu kemudian membeli barang. Setelah ditengok isinya, Arab Badui itu tertarik dengan salah satu barang yang dijual. Maka adiknya ketika itu menawarkan harga barang itu adalah 400 dirham. Singkat cerita, barang itu akhirnya terjual. Dan Ubaid pun sedang melaksanakan solat. Dan gitu selesai akhir solat dan dia keluar. Dia bertemu dengan Arab Badui yang telah membelikan barang. Ketika itu Yunus bin Ubaid bertanya, berapa engkau beli barang itu? Maka dia katakan, saya membelinya 400. Dia katakan barang ini terlampau mahal yang seharusnya hanya 200. Karena Yunus bin Ubaid mengerti bahwa barang yang dibeli itu adalah miliknya, maka dia membawa laki-laki itu ke kedai. Tapi laki-laki itu awalnya menolak karena dia tidak ingin dipersulit, dan Yunus bin Ubaid terus merayunya bahwa engkau masih berhak untuk mendapatkan satu barang atau uang engkau akan kembalikan 200 dirham. Maka begitu singkat cerita, maka dia kembali kepada kedai itu. Setelah sampai di kedai itu, maka ditanyalah kepada seorang pedagangnya atau adiknya tadi, berapa engkau jual barang ini? Dia katakan 400. Bukankah barang ini seharusnya 200? Kata adiknya, tidak, saya hanya menawarkan harganya 400 dan bapak ini pun tidak pernah meminta harganya diturunkan. Maka terjadilah dialog. Akhirnya Yunus bin Ubaid mengatakan, kembalikan duitnya karena harga barang itu seharusnya 200. Kemudian adiknya dipersalahkan. Tapi adik ini tidak mau dipersalahkan, Pak. Apa alasannya? Saya kan menawarkan barang. Soalnya dia tidak meminta dikurangi, itu bukan salah saya. Seandainya dia meminta barang itu dikurangi, saya akan kurangi bisa sampai 200 dirham. Maka Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi apa kata Yunus bin Ubaid ketika itu? Bukan masalah jual beli saja. Tapi nanti di akhirat, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Allah memberikan kita pekerjaan, dijadikan kita orang-orang tajir, orang-orang berdagang. Kemudian dengan harapan kita bisa membantu orang. Apalah jadinya kalau di akhirat nanti kita dipertanyakan oleh Allah tentang apa yang kita lakukan, apakah kita tidak malu? Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Inilah profil di antara kalangan tabi'in, Pak, yang ibadahnya bagus dan ibadah itu terlihat nantinya dalam konsep muamalahnya. Sehingga ibadahnya elok, tapi yang tidak kalah elok bagaimana mereka melakukan transaksi. Itu yang mungkin hari ini sulit kita temukan. Berapa banyak kemarin Idul Fitri, orang banyak yang merasa kesel. Biasanya beli Indomie itu hanya 15.000, 5.000. Begitu Idul Fitri dijual 15.000. Alasannya kan ini Idul Fitri. Wajar saja kalau harganya dinaikkan. Ada juga orang mengatakan, ini kan kampung kita. Yang datang ini orang yang merantau, yang duitnya banyak. Kemudian dengan seenaknya mereka menaikkan harga. Itulah sesungguhnya yang pernah diingatkan Nabi. Kata Nabi dalam sabdanya, pedagang yang jujur lagi amanah, maka nanti posisinya bersama Nabi dan orang-orang mati syahid di surga. Bayangkan sedang jemaah yang berbahagia. Nabi memposisikan dengan segala kehormatan. Pedagang yang jujur, kemudian amin, amanah dia. Maka nanti kata Rasulullah, dia bersama para nabi dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid.
Ini artinya betapa hebatnya pekerjaan pedagang selama cara yang dia lakukan tidak bertentangan dengan syariat. Maka ada dalam hadis Nabi mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantar kalian kepada surga. Wa ma yazal ar-rajulu yatasaddaqu bisidqi. Tidaklah seseorang membiasakan dirinya untuk jujur sampai nanti di akhirat Allah akan sebut dia dengan siddiq. Sidang jemaah yang berbahagia, predikat orang-orang yang jujur selalu disandang dengan kata as-siddiq. Maka sampai hari ini orang yang benar-benar jujur yang diberikan gelar itu oleh Rasulullah baru satu orang, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian hadis itu mengatakan, wa iyyakum wal kadzib, berhati-hatilah kalian dengan kebohongan. Sesungguhnya dikatakan fa innal kadzab yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan kalian kepada keburukan. Keburukan akan mengantarkan kalian kepada neraka. Dan tidaklah seseorang yang senantiasa membiarkan dirinya dalam kebohongan sampai orang itu disebut sebagai seorang pembohong. Maka sidang jemaah yang berbahagia, sekali lagi sifat jujur itu mesti kita miliki. Nah, Allah di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan berkumpullah bersama orang-orang yang benar. Maka jujur itu bukan pilihan, Pak, tapi sebuah keharusan. Maka Nabi Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Wa qulu qawlan sadidah. Para ulama tafsir mengatakan, hendaklah kalian mengatakan yang benar. Kalau kalian berkata yang benar, maka ada dua hal yang akan didapatkan. Pertama, Allah akan memperbaiki kinerja kita. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir mengatakan, orang yang jujur kemana pergi dia akan dipercaya, Pak. Maka maaf kalau ada orang ngomong sama kita, Pak, saya ini orang jujur, itu bahaya tuh, Pak. Karena orang jujur tidak pernah menyebutkan dia paling jujur. Jadi kalau ada orang, Pak, pinjamlah duit, saya ini orang jujur, Pak, hati-hatilah, itu penutup biasanya, Pak. Tidak ada, Pak. Maka dikatakan ayat tadi, kemana pergi? Yuslih lakum a'malakum. Kemudian apa? Di mana dia datang, setiap orang yang jujur itu akan membuka pintu kebaikan berikutnya. Mafhum mukhalafahnya apa? Maaf cerita, orang kalau berbohong satu kali, insya Allah melakukan kebohongan berikut. Untuk menutupi kebohongan yang kedua, maka dia akan berbohong. Hatta yaktuba indallahil kazzab. Sampai dikatakan ayat tadi, orang berbohong itu walaupun kemungkinan satu kali dia jujur, tapi tetap disebut orang pembohong. Maka maaf, ada kasus di negara Konoha. Sekarang kan ijazahnya dianggap palsu. Saya yakin, Pak, presidennya itu asli ijazahnya. Karena dek kodoknya beduto tadi, Pak. Tidak percaya orang ini, Pak. Karena dulu bohong terus. Sekarang walaupun betul, dianggap orang bohong. Karena hadis tadi mengatakan, sekali kamu berbohong, besok berbohong, sampai akhirnya Allah menganggap kamu berbohong. Kalau Allah saja mengatakan demikian, apatah lagi kita. Maka subhanallah, ibu yang berbahagia, kembali kepada tadi, Nabi memberikan apresiasi kepada pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur, kemudian amanah. Kata Rasulullah, tempatnya di surga dengan para nabi, dengan para orang-orang yang mati syahid. Itulah luar biasa. Subhanallah. Tapi hari ini itulah yang sangat sulit, Pak. Masjid rajin, puasa sunnah luar biasa, tahajudnya elok, tapi menggali pendutuk tadi. Ikut durian Pak Ustaz, insya Allah dari Medan. Rupanya dari Bangkinang.
Durian Bangkinang dibilangnya durian Medan. Yang Medan dibilangnya Bangkinang. Awak tak mungkin mengembalikan. Kalau tidak balik kembalikan pada kata Kuba. Subhanallah. Padahal maaf kalau dia jujur, ini kekurangannya, ini barangnya. Maka setiap kali Nabi berdagang, mengapa orang tidak pernah merasa tertipu? Karena Nabi memperkatakan, ini barangnya, ini jualnya, ini modal saya. Berapa engkau bisa memberikan keuntungan? Maka subhanallah, Nabi mengatakan, tapi pedagang yang pembohong tempatnya di neraka. Sampai sahabat mengatakan, mengapa yang demikian Rasulullah? Karena orang pembeli itu, pertama dia sering bersumpah, yang kedua maaf, dia senantiasa tidak pernah mengungkapkan apa kekurangan dari barang. Maka subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia, rupanya betul lah, kalau kita terapkan hari ini, luar biasa. Tinggal maaf, apapun yang kita lakukan hari ini, dilakukan dengan sebuah kejujuran. Tapi kalau kita tidak jujur pada diri sendiri, apatah lagi kepada orang. Kadang-kadang Bapak Ibu berbahagia, kita bawa urusan dunia di akhirat, tapi membawa urusan akhirat dengan dunia. Contoh, ada jemaah kita suruh berkorban, masalahnya belum sampai dulu, nampak dia bu berkorbanlah deh, dah ada duit dapat, nanti takut kalau ada duit dah ada korban, karena kebutuhan tidak mencukupi. Begitu kredit Honda, bu ngapa bu kredit Honda? Anda tahu nanti dikasih Allah rezeki, kan beda jauh. Korban dibilangnya dunia, tidak cukup lah. Tapi begitu kredit motor dibilangnya rezeki ada dari Allah. Gimana ceritanya, Pak? Subhanallah, kali-kali kita seperti itu. Sehingga kalau dalam diri kita sendiri tak jujur, apa yang akan terjadi? Maka subhanallah, maaf Bapak Ibu yang berbahagia, karakter pertama yang hilang hari ini dalam kehidupan kita adalah kejujuran. Ada orang mengatakan, seorang pembohong pun tidak mau dibohongi, Pak. Orang tiap hari berbohong, menipu dia. Ketika dia nipu, kesal juga. Padahal kerajuannya penipu juga, Pak. Itulah artinya sifat jujur itu pada siapapun, baik dia beriman atau tidak, mesti dia terkumpul dalam dirinya. Apalagi kalau kita beriman. Maka kunci sukses Nabi, mengapa mampu berdakwah dengan waktu yang begitu singkat, mengislamkan sampai menaklukkan Persia. Salah satu, Nabi memiliki sifat namanya Al-Amin, orang yang dipercaya. Hari ini subhanallah, itulah yang terjadi pada diri kita. Bahkan Islam itu juga mengecap orang-orang tua yang mempermainkan anak. Contoh, ada anaknya bermain, dia katakan sholat dulu, nanti setelah sholat papa berikan kau duit. Rupanya selesai sholat tidak ada piti doh. Alasannya tidak ada, cuma ngatar. Nabi mengatakan itu sudah kebohongan, dan anak akan mencontoh. Begitu kali ini dia katakan janjikan, tapi tidak diberikan. Besok begitu disuruh, pasti dia ngomong tidak ada gaya itu paduto. Anak sudah mencap ayahnya berbohong. Kalau anak ngecap ayahnya berbohong, apa le Pak RT jo Pak RW? Inilah hidup. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi mari kita jaga diri kita untuk tetap jujur, dan yang tidak kalah pentingnya kami pesankan, insyaallah menuju Idul Adha itu lebih kurang 35 hari ke depan. Maka mari kita berkorban. Salah satu tempat yang terindah adalah masjid ini. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan kolom demi kolom itu sudah terisi. Saya yakin muka-muka bapak muka berduit semua nih, kecuali yang tak punya. Jadi mudah-mudahan nanti dinikmati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.